Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dedi di sini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang belum tekan tombol merahnya ya di bawah nih ya, tombol subscribe-nya. Dan untuk video kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Itu video yang sebelumnya tuh saya sertakan juga linknya di bawah. Itu tiga cara membuat video pembelajaran ya. 3 cara mudah membuat video pembelajaran. Nah, di video tersebut saya menggunakan rekam layar, yaitu menggunakan aplikasi yang namanya Bandicam ya. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Bandicam untuk membuat video pembelajaran ya. Ya, langsung saja kita praktek ya. Nah, jadi untuk tampilannya ya, untuk tampilan Bandicam itu sendiri adalah seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini setelah kita buka. Dan di sini saya sudah melakukan proses rekaman ya. Nah, ini tanda melakukan proses rekaman itu nih ada soundnya nih bergerak-gerak dia. Nah, ini. Di sini kita atur terlebih dahulu ya. Setelah tampilannya seperti ini, kita atur terlebih dahulu. Yang pertama itu output atau tampilan yang mau kita rekam ya. Jadi di sini dia. Nah, di sini ya kita klik. Nah, di sini ada select recording area. Berarti kita memilih area mana yang akan kita rekam. Kemudian ada rectangle. Rectangle itu dia horizontal. Ini ukurannya banyak ya, disesuaikan saja. Kemudian ada full screen ya. Kemudian ada juga yang Aron mouse ini. Nah, di saya ini di checklist dia, berarti settingannya itu ya. Kalau yang saya contohkan di sini, saya biasanya menggunakan yang ini full screen ya. Kenapa full screen? Saya merekam seluruh layar komputer ya, seluruh layar monitornya ya. Nah, setelah kita pilih tampilan layarnya akan direkam, ya saya pilih full screen. Kemudian kita ke home, ya kita home. Tampilannya ini dia, ya. Home ini adalah tempat di mana hasil rekaman kita, ya. Nah, ini dia nih, yang sedang proses dia ini dia, di mana tempat hasil rekaman kita di video, ya, di video sini. Kemudian general, ya. Pilih general. Nah, general ini di sini tempat penyimpanannya ya. Kalau yang home ini menampilkannya file yang hasil rekaman kita ya. Kemudian general ini sebenarnya sama sih. General ini tempat di mana penyimpanan kita. Biasanya kalau standarnya belum kita rubah, itu di dokumen ada foldernya tersendiri yang namanya Bandicam ya. Kemudian video, video ini di sini ini udah saya setting, udah saya checklist ya. Yang pertama record garis miring stop hotkey. Ini maksudnya untuk start mulainya ya, mulai start atau berhentinya ya. Istilahnya tuh on off-nya lah ya, kapan kita mau mulai dan kapan kita mau selesai rekaman ya. Dan di sini udah saya rubah itu F3, maksudnya F3 ini bisa dirubah-rubah ya. F3 ini adalah start di mana kita mau mulai rekaman ya. Jadi kita tekan tombol di keyboardnya. Kalau misalnya F3 berarti tekan F3. Kalau misalnya F2 ini saya rubah ya, F2. Nah, berarti F2 nantinya. Ya. Nah, itu dia tuh. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan rekaman, kemudian sudah selesai, berarti tekan lagi tombol di mana kita mulai tadi. Kalau F2 berarti selesainya F2 ya. Saya kembalikan lagi ke F3 ya. Kemudian pause ya, pause ini untuk berhenti sejenak. Misalnya kita lagi menjelaskan materi, misalnya haus, mau minum dulu, kita pause-kan dulu ya. Ini juga bisa diganti ya, bisa diganti ya. Misalnya pakai F8 ya, kemudian F4. Nah, disesuaikan saja ya. Tekan aja tombol di keyboard, diklik dulu, tekan tombol di keyboard.
Nah, kemudian mouse cursor ya. Kursor ini berarti nih tanda mouse-nya. Nanti kalau di sini tidak kelihatan ya. Ya nanti ada ketika kita checklist itu ada model ada tanda mouse-nya ya, model bulat-bulat seperti ini. Ini coba saya buang checklist-nya. Nah, ini dan itu hilang mouse-nya kan. Nah, nih. Kemudian kalau kita centang dia ada mouse-nya. Mouse-nya itu terekam ya. Kemudian add mouse click effect ya, ini dia nih efeknya. Efeknya di sini bulat ya. Ketika kita klik itu ada efeknya ya, efek bulatnya. Kemudian ini untuk settingan add webcam overlay ini untuk settingan videonya. Jadi saran saya untuk record ini, untuk video ini checklist aja semuanya ya, checklist aja semuanya. Kemudian yang di bawahnya formatnya. Nah, format di sini kalau standarnya pertama kali install itu kita tengok dulu, kita setting di sini dia AVI. Nah, ini dia. Ya, formatnya AVI biasanya. Ya, kalau standar pas kita selesai install aplikasinya itu formatnya AVI. Nah, biasanya sekarang ini yang kita gunakan yaitu MP4. Jadi saya menggunakan MP4 atau MP4 ya, kita diklik saja. Kalau yang lainnya dia menyesuaikan standar aja ya, tidak dirubah pun tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau merubah, mau coba silahkan, tinggal dipilih-pilih aja ya. Ini karena saya sudah settingannya tadi, jadi saya cancelkan ya. Kalau misalnya teman-teman baru setting, berarti oke ya. Saya cancelkan, oke. Ini tempatnya MP4. Nah, kemudian ke sini ya, setting tadi add webcam. Kita pilih setting. Nah, di sini untuk pengaturan videonya ya, rekamannya. Nah, ini sound ini berarti mikrofon yang kita pakai. Biasanya kalau menggunakan laptop ya, laptop kan sudah ada kameranya itu otomatis sendiri, tidak perlu dirubah. Kalau misalnya mau dirubah, itu dipilih di sini ya, primary sound device-nya. Nah, ini disesuaikan aja ya. Nah, kalau di yang saya gunakan ini, kalau saya di mikrofonnya pakai Droid Cam karena kamera yang saya gunakan saat sekarang ini ya, itu saya menggunakan kamera handphone. Jadi kamera handphone saya koneksikan ke PC atau komputer untuk dijadikan webcam. Nah, bagi teman-teman yang misalnya kamera laptopnya kurang bagus kualitasnya, misalnya mempunyai handphone yang bagus, kualitas kameranya bisa ya, aplikasinya menggunakan Droidcam. Dan tutorialnya, cara menginstalnya sudah ada di link di bawah ini juga ya, tinggal ditengok aja, diklik aja linknya. Udah saya buatkan di situ video untuk tutorial bagaimana kamera handphone dijadikan webcam ya. Kemudian ini defaultkan saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini ini sound tadi ya, sound tadi sudah, webcamnya lagi ya, webcamnya ini sama, ini webcamnya biasanya kalau laptop dia otomatis sendiri ya, ini sama. Kalau yang ini untuk kameranya nih kita coba ya. Nah, ini ada use Chrome key, kita coba. Ini dia nih. Ya, jadi saya sudah tampil di sini ya. Nah, jadi untuk di tampilan sini, ini coba saya ke ataskan dulu ya. Nah, ini saya ke ataskan dulu. Sini. Ini. Ini dia nih. Ya. Jadi yang ini pengaturan ini adalah pengaturan posisi di mana kita mau meletakkan kita yang sedang direkam ya. Pilihannya banyak, ada ini, ini berarti di tengah. Kemudian ini di sudut kanan ya, kanan saya ya. Nah, ini yang kanan saya. Ini berarti di kiri, ini di atas, ini di atas kiri ya. Disesuaikan saja. Karena kalau saya nih saya taruh di sini ya, di sudut kanan ini, gimana caranya? Ini saya atur dulu. Jadi di sini ya. Overlay size-nya itu mengatur manual ya, kita atur, kita geser-geserkan aja, kita geser-geserkan aja ini ya. Ini besar kecilnya, kita besarkan kecil sudah segini, kemudian kita geserkan kemari.
Nah, itu dia tuh, ya. Nah, tampilan yang lainnya ini kan masih kosong nih, ya. Ada kotak-kotak model papan catur, tapi di sini kalau papan catur kan putih hitam, posisi ini abu-abu, ya. Nah, di sini adalah nanti area untuk teks yang akan kita tampilkan atau yang akan kita jelaskan, ya. Di sini dia nih tampilannya, ya. Nah, jadi posisinya kalau saya di sebelah sini karena saya menghadap, jadi seolah-olah saya ini nanti menghadap ke teks yang akan dijelaskan, ya. Nah, terserah nanti teksnya. Teman-teman bisa menggunakan PowerPoint yang saya contohkan kemarin, menggunakan PowerPoint, ya. 3 cara mudah membuat video pembelajaran. Nah, untuk kali ini saya akan praktekkan lagi. Saya menjelaskan pakai ini, pakai Bandicam, ya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian ini saya sudah settingnya use Chrome Key, ya. Use Chrome Key ini untuk mentransparankan background di belakang layar, di belakang saya ini, ya. Ini di belakang saya ini ada backgroundnya, ya. Kalau misalnya teman-teman langsung biasa ngerekam biasa, itu kan ada backgroundnya di belakang kita nih. Nah, fungsi yang ini adalah untuk menghilangkan background belakang, ya. Kalau saran saya, kalau misalnya mau dihilangkan background belakang ini, itu menggunakan green screen atau kain yang warnanya green atau hijau, ya. Ini saya coba dihilangkan checklistnya. Nah, ini seperti ini deh. Ini layar di belakang saya, udah green screen. Jadi fungsi green screen itu adalah agar background kita transparan, ya, hanya terlihat kita saja. Karena kalau misalnya tidak transparan, nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman di sini kan berupa hasil rekamannya nanti ini segi 4 ya. Jadi background di belakang tuh tetap terekam gitu, ya. Jadi supaya tampilannya lebih bagus, ya, itu kita coba hilangkan aja. Tinggal klik aja use Chrome Key-nya. Oke, nah, udah otomatis hilang sendiri, ya. Nah, untuk menyesuaikannya, ya, untuk menyesuaikan warnanya apa, kalau rekomendasi saran saya sih pakai green screen itu bagus karena lebih mudah untuk pengaturan menyesuaikan warna. Kalau misalnya warna lain boleh, asalkan jangan warnanya sama warna background di belakang dengan warna yang pakaian yang kita pakai, ya. Misalnya warna hitam atau warna merah, sama dengan green screen juga warna hijau. Ketika kita pakai baju hijau, berarti yang warna background hijau itu akan hilang seperti ini, ya. Untuk menyesuaikan warnanya adalah seperti ini, ya. Kita coba diapakan dulu, diaktifkan lagi backgroundnya ini seperti ini. Kita pilih ini colornya, kita pilih dulu colornya, ya. Kita klik, kemudian ini select. Select ini menyesuaikan warna apa yang akan kita hilangkan di sini, ya. Ya, kita klik saja, dia akan otomatis sendiri. Nah, di sini adalah untuk menghaluskan. Nah, kita geser-geser saja. Nah, kalau makin dibesarkan presentasinya, kitanya juga makin hilang, ya. Jadi disesuaikan saja, disesuaikan aja seperti ini, ya. Disesuaikan saja. Oke. Nah, setelah ini pengaturannya jadi selesai, ya. Posisinya mau di atas, mau di bawah, mau di sudut kanan atau kiri, terserah, ya. Kalau sudah selesai berarti kita tinggal oke, karena pengaturan tadinya saya sudah. Nah, ini saya close-kan. Tapi bagi teman-teman nanti diokekan, ya, jangan lupa, ya, diokekan, ya. Nah, setelah selesai semuanya, ya, yang ini okekan juga. Nah, yang ini okekan juga, ya, karena punya saya tadi sudah saya setting, jadi saya close-kan. Tapi teman-teman jangan lupa di-okekan, ya, karena kalau di-close-kan atau di-cancel berarti pengaturan kita tadi itu tidak tersimpan, ya. Saya okekan. Nah, setelah kita setting semuanya, ini sudah kita bisa gunakan, ya. Nah, kita coba, saya akan menjelaskan yang ini, yang materi yang kemarin, ya. Saya buka, saya simpan di dokumen nih, 3 cara mudah membuat video pembelajaran. Saya buka dulu. Ini dia nih, ya. Oke. Nah,
Ini dia nih. Jadi nanti posisi saya itu nanti akan tampil tadi di sebelah kiri bawah. Berarti nanti saya di sini tampilnya ya, karena settingannya ya. Di sini atau di sini lupa tadi saya. Tapi kita tengok aja nanti hasilnya ya. Nah, agar ini tidak terekam, ini kan tadi saya menggunakan yang yang full screen. Kalau full screen itu keseluruhan, semua yang tampil di layar ini akan terekam. Jadi agar semua tampilannya ini yang bawah ini tidak terekam ya, dan kita pilih yang ini ya, yang minimize di ke bawah kan bukan di close tapi disembunyikan ya, kita pilih ini. Oke. Ini posisinya di sini dia. Oke. Dan ini materinya nih saya contohkan yang materi yang video sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan dan saya menggunakan PowerPoint. Bagi teman-teman pakai media apa terserah ya. Nah, ketika saya kalau di PowerPoint kan bisa di full screen tampilannya. Nah, saya full screen dulu. Ya, prima. Ini. Ketika sudah tampilan full screen seperti ini, kita harus ingat pengaturan di awal tadi. Untuk memulai rekaman, posisinya harus tombol apa yang digunakan. Kalau saya tadi menggunakan F2. Jadi posisinya setelah seperti ini kita akan mau menjelaskan nih, membuat video pembelajarannya. Jadi tekan F2. Oke, tekan dulu ya. Nah, setelah ditekan F2 itu sudah aktif merekamnya. Dan bagi teman-teman yang harus diketahui, kalau misalnya di laptop, karena saya menggunakan kamera handphone, jadi tidak kelihatan tanda lagi merekam atau tidaknya ya. Kalau di laptop itu biasanya di lampu kameranya itu ya, di lampu kameranya itu ada maaf, bukan di lampu kameranya, di kameranya itu kan ada lampunya. Itu biasanya itu nyala, otomatis nyala. Jadi ketika kita tekan F2 atau tombol yang kita tentukan untuk merekam, itu otomatis akan nyala itu lampu di samping kamera laptopnya ya. Tapi kalau misalnya seperti yang saya contohkan ini, saya menggunakan kamera handphone dijadikan webcam, itu tidak akan nyala lampunya ya. Tapi setelah settingan itu kita lakukan, itu otomatis sudah terekam ya. Nah, setelah terekam nih, posisinya sudah direkam nih, barulah kita jelaskan ya. 3 cara membuat video pembelajaran. Setelah ini setelah selesai kita menjelaskan materi yang kita ajarkan ya, atau yang mau kita ajarkan ke peserta didik, jangan lupa tekan lagi tombol yang awal start tadi. Kalau saya F2 ya, kemudian berarti setelah selesai kita menjelaskan berarti tekan F2 ya. Nah, itu dia tuh. Berarti kalau sudah tekan F2 lagi, otomatis rekaman sudah berhenti, sudah selesai. Nah, untuk itu kita coba tengok hasilnya ya. Oke, kita tengok hasilnya. Membuat video pembelajaran. Kemudian kita jelaskan yang pertama, tulis atau buat dulu materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Microsoft Word, ya, bisa menggunakan PowerPoint. Nah, yang saya contohkan di sini adalah menggunakan PowerPoint. Atau bisa juga menggunakan tulis tangan ya. Kalau tulis tangan itu berarti kita tulis dulu di buku ya, kemudian kita foto materi yang ditulis tangan tadi ya. Kemudian yang kedua proses rekamannya. Proses rekamannya menggunakan handphone. Saya handphone ini untuk kameranya. Dan satu lagi yang Bandicam yang lagi kita praktekkan ini ya. Kemudian proses editing. Nah, ketika video kita mau diedit, berarti kan kita tahap ketiga lagi. Kalau misalnya tidak, berarti tahap ketiga tidak perlu ya. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial video pembelajaran ya, rekam layar menggunakan Bandicam ya. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan ya, dan masih mau bertanya, boleh isi kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk dukungannya, subscribe-nya ya. Kita sama-sama belajar, saya juga masih dalam proses pembelajaran ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.